Suatu hari ada seorang pria sedang mengendarai mobil mewah bernama Antonio. Dari gayanya, dia dipuji oleh sesama pecinta mobil mewah karena kendaraannya. Tapi ternyata dia hanyalah seorang tukang parkir dari sebuah hotel. Sepulang dari pekerjaannya, dia menaiki sepeda miliknya untuk menelusuri jalanan kota. Tak sengaja dia melihat sepasang suami istri konglomerat bernama Vincent dan Catherine sedang melakukan pers untuk mega proyek pembangunan dari perusahaannya. Antonio kemudian menjemput anaknya dari sekolah untuk pulang bersama. Setelah sampai di rumah kontrakannya, dia mendapati pemilik kontrakan baru saja keluar dari rumahnya. Ibunya kemudian menjelaskan bahwa sebenarnya dia dan pemilik kontrakan itu berpacaran. Melihat ibunya sangat bahagia, Antonio pun tidak bisa melarangnya. Di malam hari, dia dan keluarganya berkumpul untuk makan malam bersama. Tak lama, Isabel pun datang untuk menjemput anaknya. Dia adalah istri Antonio yang saat ini sedang pisah rumah karena dalam proses perceraian. Padahal sebenarnya Antonio tidak ingin berpisah dengannya. Isabel kemudian curhat kalau saat ini dia sedang membutuhkan banyak uang untuk biaya kuliahnya. Tak ingin melihat orang yang dicintainya bersedih, Antonio pun berjanji akan cari kerja tambahan agar dapat memenuhi kebutuhannya. Dia kemudian pergi ke apotek untuk membeli obat milik ibunda tercintanya. Di sisi lain, ada seorang artis terkenal yang bernama Olivia sedang menjalani syuting sebuah film. Setelah syuting selesai, dia langsung pergi ke sebuah hotel untuk berkencan dengan Vincent. Ternyata dia adalah pacar sekaligus selingkuhan Vincent. Saat pulang, Olivia tak sadar kalau dia keluar dari hotel melalui pintu depan. Karena takut ketahuan oleh media, Vincent pun langsung mengejarnya. This place was on fire last night. You're being reckless. You're being reckless. Don't follow me. Olivia! I'm just embarrassed. Are you alright? Are you? Yes, I never thought I would get hit by a car. This is my mom's car. No damage, no scratch, 5 stars. Don't worry about me. Don't worry about him. Let's just Are go you back sure? inside. Call me when you're divorced. Esok hari Antonio pergi ke sebuah bengkel milik seorang janda bernama Natalie. Di sana dia mendapatkan kabar bahwa bengkel sepeda itu akan digusur akibat proyek pembangunan milik perusahaan Vincent. Sementara itu, Catherine kini sedang menginterogasi Vincent karena kejadian semalam kini sudah muncul di berita dan trending di media sosial. Vincent beralasan bahwa dia tidak mengenal Olivia. Dia bahkan menceritakan bahwa pria lain yang ada di foto, yaitu Antonio, adalah pacar Olivia. Mendengar hal itu, Catherine malah curiga kalau suaminya berbohong. Namun Vincent berusaha meyakinkan istrinya tersebut. Sementara itu, Olivia sedang membicarakan film terbarunya bersama dengan asistennya. Dia berharap film barunya ini akan sukses besar. Namun, suasana berubah ketika dia melihat fotonya bersama Antonio dan Vincent tersebar di media. Dia pun panik dan takut karirnya akan hancur akibat berita ini. Vincent kemudian menyuruh pengacaranya untuk mencari Antonio dan membuatnya berpacaran dengan Olivia agar terekspos media untuk menutupi perselingkuhannya. Esok hari di saat Antonio bekerja seperti biasanya, dia didatangi oleh pengacara Vincent dan mengajaknya untuk pergi keluar. Olivia Allen is gonna go out with me? You'll go out on a few dates. The famous actress? Yes, With me? correct. With the beautiful one? Yes. And she'll pretend to be in love with you. How much do I have to pay? I work for a billionaire. We pay you. You got me! You can name your price. Akhirnya rencana pun dijalankan. Vincent dan pengacaranya memandu Olivia dari jauh. Dia mengatakan bahwa ada 2 mobil yang sedang mengikutinya, yaitu Stegman yang bekerja untuk Catherine dan Kapoor yang bekerja untuk Vincent. Hello, welcome. Hi. Ticket. Ticket. I'll just be 1 second. Hi. Let's go.
What's happening here? Oh, it's new. We don't want to, Akhirnya mereka pun pergi menuju sebuah restoran. Sesampainya di sana, benar saja para wartawan dan awak media langsung mengerumuni Olivia dan Antonio. Olivia secara terang-terangan mengakui bahwa Antonio, seorang tukang parkir, adalah pacarnya, dan mereka pun makan siang di sana. Sementara itu, akhirnya Catherine mempercayai kalau Vincent gak pernah berselingkuh sama Olivia. Setelah kembali ke tempat kerjanya, berita tentang makan siang pun langsung tersebar. Teman kerja Antonio kini sangat mengaguminya. Bahkan Isabel pun seakan gak percaya bahwa suami yang akan diceraikannya kini mendapatkan pasangan seorang artis terkenal. Di waktu sore menjelang malam, Antonio sedang bersiap untuk menjemput Olivia untuk acara pemutaran perdana filmnya di bioskop. Tak lama mereka pun sampai di bioskop dan disambut dengan meriah oleh awak media. smile. Just look natural if you're looking. ¿Qué quieres decir? Oh, thank you so much. Remember the Iowa State Fair? There's something in the air. Be with me again today as I fly across the Pacific. When I saw my first aircraft. Acara pun kini sudah selesai dan mereka langsung menuju ruang makan untuk makan malam bersama. Terlihat ada artis lain yang juga memperhatikannya. Tak lama, Vincent dan Catherine pun datang. Olivia terkejut karena Catherine ternyata adalah wanita yang sangat anggun dan gak kalah cantik. Melihat hal itu, asisten Olivia langsung mengganggu dan memisahkan mereka. Vincent kemudian menemui Olivia di toilet. Di sana, Olivia justru menanyakan kenapa Vincent mau meninggalkan perempuan cantik dan kaya raya seperti Catherine. Sadar diri dan seakan gak percaya, Olivia pun langsung meninggalkan Vincent di sana. Di sisi lain, Catherine mulai memujuk Antonio untuk berkata jujur. Bahkan dia bersedia membayar 4 kali lipat dari yang dibayarkan oleh Vincent. Karena dia yakin artis terkenal seperti Olivia gak mungkin mau berpacaran dengan seorang tukang parkir. Merasa dirinya dihina, Antonio pun langsung menunjukkan sikap lelakinya. Ma'am, you're underestimating the passion and charisma of a Latin man. Antonio kemudian mendapati Olivia sedang mabuk di tangga belakang. Karena tak mau ada paparazi memfotonya sedang mabuk, dia pun langsung dibawa oleh Antonio lewat pintu dapur. Melihat koki restoran yang kini mengaguminya, Antonio pun senang karena dia sekarang mulai terkenal. Di belakang ternyata teman kerja Antonio langsung membantu dan membawa Olivia pergi dari sana. Setelah sampai, Olivia pun langsung tidur di rumah Antonio. Esok pagi keluarga besar Antonio berkumpul di rumahnya. Mereka langsung menyambut dan mengajak Olivia untuk sarapan bersama. Melihat keceriaan dan kebahagiaan sebuah keluarga, hati Olivia mulai tersentuh. Dia sangat merindukan momen seperti ini di keluarganya sendiri. Tak lama, Isabel dan anaknya pun datang. Dia terkejut karena di sana juga ada Olivia. Ternyata dia cemburu sama Antonio. Dia pun lalu pergi menyembunyikan perasaannya. Olivia kemudian pamit untuk pulang. Keluarga Antonio pun langsung mengantarnya keluar dan berfoto bersama. Dengan perasaan yang gembira, Olivia memeluk Antonio dan berterima kasih atas bantuan yang telah dia lakukan. Di tempat kerja, Antonio kembali didatangi oleh seorang perempuan. Kali ini adalah seorang artis yang tadi malam memperhatikannya di bioskop. Dia meyakini kalau Antonio sangat kuat di ranjang hingga bisa mendapatkan Olivia. Dia kemudian menghampirinya dan memberikan kartu nama untuk dihubungi. Di sisi lain, Olivia kemudian menghubungi asistennya untuk merayakan keberhasilan filmnya. Namun mereka menolak untuk ikut karena mereka sedang ada kepentingan keluarga. Di malam hari pun Olivia mulai merasa sendirian karena teman dan asistennya tidak ada di sana. Bahkan Vincent pun tidak bisa diganggu karena sedang ada acara bersama Catherine, istrinya. Tak sengaja dia melihat makanan yang tadi diberikan oleh keluarga Antonio. Dia pun akhirnya pergi ke sebuah teater di mana keluarga Antonio berkumpul di sana. Mereka menyaksikan penampilan anak dari Antonio yang sedang pementasan teater di sana. Setelah acara selesai, mereka berkumpul untuk makan malam bersama. Adik Antonio sempat menanyakan kenapa Olivia bisa menyukai kakaknya. Olivia pun bilang kalau Antonio adalah seorang yang ramah dan sangat sopan. Dan keramahan keluarga pula yang membuatnya nyaman bersamanya. Tak lama musik pun dinyalakan, mereka kemudian berdansa dengan penuh sukaria. Gak sengaja, Antonio menemui Natalie yang juga hadir di sana. Setelah mereka mengobrol dan disaksikan oleh adik iparnya, Natalie pun lalu pergi dan mencium Antonio.
Isabel yang sebenarnya masih mencintai Antonio kemudian menemuinya dan langsung menciumnya, berharap Antonio mau kembali kepadanya. Antonio kemudian mengatakan sejujurnya bahwa hubungannya dengan Olivia hanyalah settingan. Tak lama pacar Isabel mulai mencarinya dan mereka pun berpisah di sana. Olivia kemudian meminta Antonio untuk mengantarnya pulang. Namun karena merasa sendiri, Olivia meminta untuk menginap di rumah Antonio. Dengan senang hati Antonio pun menerimanya. Sesampainya di rumah, ternyata anak buah Vincent masih mengawasi mereka. Olivia kemudian mempunyai ide gila, yaitu pura-pura bercumbu agar bisa direkam dan dilaporkan pada Vincent. Oh, Client ain't gonna like this. I would say that's okay. Here we go. She is wild. Wow. Ooh, kinky. God, she's doing all the work. What a lucky guy. Antonio! What? I'm acting. What does this guy have that I don't have? Okay, I'm a gazelle. Her. Esok hari, Antonio mendapatkan pesan dari Isabel untuk bertemu di sebuah kafe. Dengan semangat dan penuh harapan, dia pun langsung pergi ke sana. Namun, setelah mengetahui bahwa hubungan Antonio dengan Olivia hanyalah settingan dan tidak mengubah nasibnya sebagai tukang parkir, Isabel akhirnya memutuskan untuk berpisah dan bercerai secepatnya. Mendengar hal itu, hati Antonio pun benar-benar hancur. Dia kemudian kembali pulang dan Olivia menanyakan hasilnya. Antonio pun marah dan menyalahkan sepenuhnya pada Olivia. Karena akibat settingan yang mereka buat, kini dia benar-benar kehilangan orang yang dicintainya. Akibat pertengkaran itu pula, Antonio kemudian mengumumkan pada media kalau mereka sudah putus. Hal itu membuat Olivia sakit hati lalu meninggalkannya. Di sisi lain, Vincent yang sedang mengadakan pertemuan di kantornya mendapatkan laporan video dari anak buahnya. Melihat tayangan tersebut membuat Vincent benar-benar marah. Dia kemudian pergi menghampiri Antonio lalu memukulnya. Dia juga mengancam tidak akan membayar sepeser pun dari kesepakatan kemarin. Sementara itu, anak buah Vincent melihat ibunya Antonio mengalami serangan jantung hingga akhirnya nyawanya tak bisa diselamatkan. Dalam kesedihan, kini Antonio kembali bekerja seperti biasanya. Tak lama, sebuah mobil pun datang. Ternyata itu adalah Vincent yang sudah tak mengenalnya lagi. Tanpa basa-basi, dia langsung memberikan kunci dan masuk ke dalam. Melihat hal itu, temannya pun langsung meminta Antonio untuk menemui Olivia dan menyelesaikan masalahnya. Karena mereka yakin bahwa Olivia tidak pantas bersama lelaki tersebut. Dia kemudian langsung pergi untuk menemui Olivia. Di sana, dia meminta maaf atas sikap dan perkataannya tempo hari. Olivia juga meminta maaf atas segala hal yang menimpa Antonio. Dia kemudian mengatakan akan segera memutuskan hubungannya dengan Vincent. Sementara itu, Vincent yang sudah pulang gak sengaja meninggalkan jas dan handphonenya di dekat Catherine. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Catherine untuk mendapatkan nomor Olivia. Di malam hari, handphone Olivia berbunyi. Dia kemudian pergi ke sebuah hotel untuk menemui Vincent. Hi, Vincent. I'm serving you divorce papers. What is going on here? It's me, the valet. Someone wants to talk with you. Hello? Hi, honey. Listen, I'm downstairs, listening to everything. Olivia, she means nothing to me. We will work through this. Yeah, you're on speaker. Olivia, my Vincent. love, we are free and we can be together. Vete a la fregada! It felt good. Okay, Catherine, Also, I'm taking the company. you got this all wrong. I had a fiduciary responsibility to inform the authority. Okay. Hey, Adios. Akhirnya Olivia meminta maaf pada Catherine atas perbuatannya. Selain itu, Catherine sangat berterima kasih pada Antonio karena mau membantunya. Sebagai balas budi atas kebaikannya, Catherine bersedia memberikan apapun yang dia inginkan. Atas permintaan Antonio, akhirnya proyek pembangunan yang akan menggusur bengkel sepeda Natalie kini dibatalkan. Sementara itu, Vincent kini ditangkap polisi karena kasus korupsi. Antonio sendiri kini mulai mendekati Natalie yang memang sejak awal suka sama dia.
Akhirnya Antonio dan Olivia yang awalnya tidak saling kenal, kemudian pura-pura berpacaran, kini mereka bersahabat dan saling menjaga satu sama lain. Film pun selesai.